Jemaat GBI Immanuel yang Tuhan kasihi, saya hargai saudara. Kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada minggu yang ketiga tanggal 19 Juli. Mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang kita hadapi, yang diizinkan oleh Tuhan semuanya untuk supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Dan pengharapan kita teguh di dalam Tuhan. Semua pasti sehat-sehat saja, jasmani rohani diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, mari kita siapkan hati, buka hati, biarlah firman pemberitaan ini terpatok di dalam hati saudara dan saya dan membaharui, mengubah. Dia akan berhasil pada apa yang disuruhkannya di dalam hidup percaya saudara kepada Tuhan. Sehingga kita dibawa oleh Roh Kudus sampai finish strong. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menjalani hari demi hari, dan sampai hari ini kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini. Walaupun kami mengalami banyak hal yang sungguh-sungguh kami sadari itu di luar kemampuan kami, tetapi kami bersyukur kekuatan Roh Kudus yang menolong kami, penyertaan Allah dalam hidup kami. Kami percaya itulah yang membuat kami tetap percaya, tetap sungguh-sungguh punya pengharapan di dalam Tuhan sampai hari ini. Kami boleh teguh ya Tuhan, boleh bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Walaupun setan berusaha untuk menggagalkan kami, menjegal kami, menawarkan hal-hal yang sangat indah, yang semu, tidak ada jaminan kekal di dalamnya. Tetapi kami percaya Tuhan Roh Kudus selalu menolong kami, menyadarkan, mengingatkan kami. Dan sekarang kami akan terima kembali pada minggu yang ketiga ini firman Allah, biarlah benar-benar memberkati kami. Buka pikiran kami, terangi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh melihat kedalaman kebenaran firman. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami, dan pertolongan Tuhan, Roh Kudus, kami menjadi pelaku dalam hidup ini. Deklarasi senantiasa kebenaran. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mau terima kebenaran. Haleluya, amin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Allah saya ambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai dengan 30. Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan 30 yang demikian bunyinya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Walaupun 5 ayat sangat memberi inspirasi, memberkati saudara dan saya. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, satu hal
satu hal dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca 5 ayat, ya. Dan saya percaya apapun masalah yang kita hadapi, dari firman yang kita baca ada jawaban dari Allah buat saudara dan saya. Katakan amin. Sekali lagi, apapun masalah yang diizinkan oleh Allah terjadi dalam hidup kita, itu ada jawaban firman Allah juga buat saudara dan saya. Amin. Nah, dikatakan demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi, saudara, itulah manusia. Tuhan tahu saat-saat kita mengalami tekanan, permasalahan dalam kehidupan ini, problematika yang kita hadapi, yang diizinkan oleh Tuhan. Karena itu semuanya punya tujuan. Allah punya tujuan. Dia izinkan, karena firman bagian lain dikatakan Allah tidak pernah merancang malapetaka dalam hidup kita. Selalu dirancang Allah damai sejahtera. Tapi kan bagian lain firman dikatakan setan selalu mendakwa kita di hadapan Allah siang malam 24 jam, saudara. Oleh sebab itu, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ada masalah, kita percaya kita akan dapat berkat yang luar biasa. Kalau lihat orang-orang kudus dalam perjalanan hidup mereka, mereka bergaul dengan Tuhan. Apa mereka mulus perjalanannya? Tidak. Banyak tantangan dalam hidup mereka, tapi mereka finish strong. Dan saudara dan saya, Allah izinkan finish strong. Amin. Melihat keadaan-keadaan situasi dunia yang terjadi sekarang, itu tandanya bahwa Yesus sudah sangat singkat kedatangannya. Mari kita dipersiapkan. Saya bersyukur dengan kejadian ini kita boleh melihat secara real, nyata, penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Sebab kalau kita happy saja, tidak ada masalah, justru dipertanyakan. Nah, tapi kalau kita mengalami hal ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena dikatakan demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Siapa yang hebat? Nggak ada. Cuma Tuhan yang hebat. Tapi Dia tahu. Saudara dan saya sudah diberikan di dalam hati ini bertata, yaitu Roh Kudus. Itu jaminan saudara. Dia yang membantu saudara. Dia yang menolong saudara dalam kelemahan ini. Ya. Jadi jangan berkata apa Tuhan sudah tidak peduli lagi. Tetap Tuhan peduli. Nah, selanjutnya dikatakan Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Jadi kalau kita sudah tidak tahu mau berdoa bagaimana, Roh Kudus yang berdoa buat saudara dan saya. Ini luar biasa. Ya. Jadi mari. Jadi sangat jelas ini jawaban. Allah tidak pernah salah. Nah, saya kasih tema Allah tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Saudara, setiap orang pasti mengalami masalah dan pergumulan hidup. Itu sudah pasti. Setiap manusia. Coba tanya. Entahkah dia orang percaya, hamba Tuhan, pasti. Orang yang sepupu kita pasti ditanya, mereka punya masalah, mereka punya pergumulan. Apalagi di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Oh, banyak masalah yang terjadi, yang dialami. Siapapun dia ini. Mungkin sakit penyakit, krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, masalah keluarga, sebut saja. Itu punya nama. Masalah itu punya nama dan banyak sekali. Tapi Alkitab menjamin Dia, Yesus, nama di atas segala nama. Jadi
Beratnya apapun masalah pergumulan yang saudara hadapi dan saya hadapi, ada yang di atas itu, yaitu Yesus Kristus. Yang menolong saudara, yang memberikan jalan keluar buat saudara. Ya, jadi saya mau katakan banyak orang ketika mengalami hal yang buruk dalam hidupnya mulai mempertanyakan Tuhan. Dulu juga saya begitu, saudara. Karena belajar kan. Tapi ketika menjalani, melewati, oh Tuhan tunjukkan semuanya, kita mengerti, kita jadi dewasa. Kita bukan kanak-kanak lagi sekarang, tetapi orang yang dewasa. Amin. Karena firman Allah di bagian lain dikatakan, bersikaplah sebagai laki-laki. Jadi ini punya pendirian yang teguh, kedewasaan rohani karena pembentukan Tuhan dalam hidup ini. Jadi jangan pertanyakan Tuhan. Jangan nanya, kenapa kok begini? Nah, kalau saudara diberkati, apakah saudara nanya Tuhan, kok saya diberkati Tuhan? Paling, oh haleluya, diberkati. Tapi ketika masalah, demi masalah yang Tuhan izinkan terjadi, itu saya mau katakan Tuhan izinkan. Karena bagian Tuhan dikatakan firman, Tuhan punya rancangan damai sejahtera masa depan yang penuh. Bukan seperempat, tapi penuh. Penuh harapan di dalam dia. Jadi rancangan Tuhan buat saudara dan saya, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi jangan pertanyakan, kok saya mengalami hal yang buruk, itu cuma Tuhan izinkan. Bagian lain, setan mendakwa. Ingat Ayub, waktu para malaikat dan setan menghadap Tuhan, dan Tuhan tanya sama iblis, dari mana kau? Keliling-keliling dunia. Baru Allah tanya, apakah engkau tidak memperhatikan Ayub yang takut akan Tuhan? Tidak ada yang seperti dia. Tapi iblis bilang, ya kau pagari, coba angkat pagarnya. Dan Tuhan izinkan, oke, dia dalam kuasamu. Cuma sayangkan nyawanya. Jadi semua dalam kendalinya Tuhan. Jadi iblis pun tidak sembarangan datang. Dia harus izin sama Allah. Nah, kalau kita ngalami apa yang diizinkan oleh Tuhan, hal yang buruk, itu punya tujuan ilahi, saudara. Saya hari-hari ini bersyukur dan tetap berdoa. Kemarin ada ipar, itu adik daripada istri, istrinya sakit. Mereka datang di Balikpapan. Kami bilang gak usah pulang, langsung pulang, nginap di rumah. Jadi itu tujuan Tuhan untuk kami apa? Layani, doakan, dan pesankan. Ayo, jangan berharap sama dokter. Ya, bukan berarti tidak perlu dokter, tapi punya pengharapan sama Tuhan. Sampaikan firman. Nah, karena kelihatannya mukanya sudah, waduh, kusam betul. Tapi begitu didoakan, ya mulai ketika didoakan, nah rasanya ada, iya, memang tidak seperti membalikan tangan, ada proses. Itu kuasa Allah. Makanya minggu lalu dikhotbahkan bahwa mari kita mengandalkan kuasa Allah. Mari kita mengandalkan kedaulatan Allah. Mari kita mengandalkan mujizat-mujizat Allah dalam hidup ini. Ya. Kalau dalam pergumulan, tidak ada pergumulan, apa mengalami mujizat? Nah, dia sakit. Ada mata, karena ada pembuluh darah yang pecah, jadi dia bilang sudah tidak bisa jelas. Tapi begitu didoakan, semua mulai, dia bilang rasanya kok sudah mulai terang. Nah itu, Tuhan kerja tuntas, saudara. Nah, jadi sekali lagi, jangan pertanyakan ya kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan apalagi, atau bahkan mulai timbul keraguan apakah Tuhan sebenarnya ada atau tidak.
Atau Tuhan masih peduli buat kami? Masih peduli, saudara. Baca Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Tuhan bilang sekali-kali tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Kitalah yang suka meninggalkan Tuhan. Jujur, ya, minta jujur, banyak yang sudah diberkati, tapi apa yang dikatakan Tuhan, Tuhan bilang jangan melupakan apa kamu sudah buat ini sudah berhasil. Jangan sekali-sekali melupakan Tuhan. Tapi ternyata melupakan Tuhan. Dan di dalam kitab Korintus dikatakan Israel telah menjadi contoh buat kita yang hidup pada akhir zaman. Jangan seperti kelakuan mereka. Ya. Saudara baca di situ. Jadi sekarang saya mau katakan jangan ragu-ragu. Mari semakin teguh di dalam Tuhan. Mengerti. Mengucap syukur. Kita nyicipi bagian yang harus kita alami dalam hidup ini. Saudara, ada 3 poin dari pembacaan firman Allah yang perlu kita pahami sebagai orang percaya agar kita tetap kuat pada saat menghadapi berbagai pergumulan hidup. Yaitu yang pertama, Allah turut bekerja. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang bekerja hanya saat menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan kita adalah Allah yang hidup, yang masih bekerja sampai saat sekarang. Sampai saat ini Tuhan tetap bekerja. Banyak orang yang beranggapan jika Tuhan masih bekerja sampai sekarang, mengapa banyak hal buruk terjadi dalam kehidupan sebagai manusia sampai sekarang? Penyakitkah, cacat, bencana, dan sebagainya. Banyak hal-hal yang buruk yang datang silih berganti. Kita perlu menyadari bahwa semua hal buruk terjadi bukan karena rancangan Allah. Itu bukan karena rancangan Allah, melainkan akibat dosa sudah masuk ke dalam dunia. Itu karena dosa sudah masuk di dalam dunia. Jadi ingat Wahyu terakhir berkata, yang benar harus tambah benar, yang kudus tambah kudus. Tapi di sisi lain dikatakan, yang jahat tambah jahat, yang cemar tambah cemar. Jadi ini dua-dua berlomba ini, saudara. Tapi kenyataannya ini cepat sekali naik ini. Yang jahat, cemar, tambah naik ini. Nah, ini bagian orang percaya, ini kita terseret, saudara. Ayo, mari bangkit. Mari bangkit, saudara. Perlu menyadari semua hal buruk bukan karena rancangan Allah, tetapi Tuhan izinkan buat saudara dan saya supaya apa? Kita datang kepada Tuhan. Tinggalkan semua kejahatan. Datang kepada Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya buat saya dan saudara, pernahkah kita menyalahkan Tuhan atas situasi buruk yang terjadi pada diri kita? Mau jujur, saudara, saya pernah dulu, tapi sekarang mengucap syukur. Bayangin dulu, habis pelayanan kecelakaan. Saya sudah saksikan itu. Saya tanya, lo kenapa kok ini melayani, kok kecelakaan? Bahkan mengalami operasi tangan yang patah hancur ini sebelah kanan sampai 3 kali. Waduh, gak enak, saudara. Tetapi saya mengerti ketika belajar, oh ya, mengucap syukur. Dan dapat ayat, Tuhan yang melukai, Tuhan yang membebat, Tuhan yang menyembuhkan. Jadi ini dia ini. Jadi artinya apa? Supaya kita punya kedekatan dengan Tuhan. Hati kita melekat kepada Tuhan. Punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dan di situ saya mengerti kita harus di dalam ketepatan. Gak semaunya sendiri.
Mau melayani. Kelihatannya melayani, belum tentu disetujui oleh Tuhan. Ya, ini hal-hal yang demikian, pelayan-pelayan, hamba Tuhan yang mengalami hal-hal yang buruk. Ayo sadarlah, supaya kita kembali bertobat ini. Ya, jangan menyalahkan Tuhan dalam situasi buruk, tetapi mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan melepaskan kita dari apa? Jerat. Kita senantiasa hidup ini, setiap hari kita dijerat. Ada jerat yang terpasang. Tapi Tuhan melepaskan kita ini. Dan dikatakan Tuhan menyertai kita dalam kesesakan. Jadi kesesakan itu kan hal-hal yang buruk. Tapi Tuhan bilang, Dia menyertai saudara dan saya. Bahkan Dia meluputkan saudara dan saya. Pemazmur bilang, walaupun atau sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dia bilang Tuhan menyertainya. Dan dia katakan, dia lanjutkan, gada dan tongkatnya Tuhan itu menghibur dia ini. Jadi Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Bahkan Alkitab berkata, apa yang kita rasakan sekarang, Yesus ikut juga rasakan. Tapi dia bersyafaat di hadapan Tuhan buat saudara dan saya. Di hadapan Bapa Allah pencipta langit dan bumi, Yesus bersyafaat buat saudara dan saya. Dan mari bersyukur sama Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan lagi, tapi mengucap syukur. Karena di balik itu semuanya, berkat rohani semakin melimpah buat saudara dan saya. Ketika saudara dan saya jalani terus. Dan itu yang pertama. Yang kedua, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Allah bekerja dalam segala sesuatu di dalam kedaulatannya. Artinya Allah turut bekerja dalam hal yang baik, maupun mengizinkan hal yang buruk terjadi. Ya, Alkitab mencatat banyak hal buruk digunakan oleh iblis untuk mencobai orang percaya. Itu banyak sekali, saudara. Tetapi Allah juga dapat menggunakan untuk menguji dan memurnikan orang percaya agar semakin serupa dengan Kristus. Tadi kan kita sudah baca ayatnya kan? Menjadi serupa dengan Kristus. Jadi Allah izinkan, Dia rancang hal yang baik, tetapi ketika setan mendakwa di hadapan Allah, Allah izinkan. Ingat Ayub, apa yang terjadi pada akhirnya. 2 kali dia mendapat berkat daripada Tuhan. Bayangin ayat-ayat pertama dikatakan Tuhan sendiri yang ngomong. Tidak ada seperti dia yang takut akan Tuhan. Tapi Ayub sendiri mengaku, hanya kata orang saja aku tahu tentang Allah. Tetapi sekarang aku mengerti, aku kenal dia. Jadi itu tujuannya. Saya juga sampai sekarang belajar dengan hal-hal yang kurang dimengerti, banyak hal yang tidak dapat dipahami. Itu semuanya hanya buka firman, berdoa, minta tolong Roh Kudus untuk bukakan, dan boleh mengerti, direnungkan. Oh iya Tuhan, terima kasih, mengucap syukur. Nah, kalau sudah mengerti kan, mengucap syukur sama Tuhan. Coba kalau belum mengerti, pasti komplain. Jadi, sekali lagi, Alkitab mencatat banyak hal buruk digunakan oleh iblis untuk mencobai orang percaya, tetapi Allah juga dapat menggunakan untuk menguji dan memurnikan kita orang percaya agar semakin serupa dengan Kristus. Itu kerinduan Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, pertanyaannya,
Pernahkah saudara berhasil melewati suatu situasi yang buruk? Dan saudara bersyukur untuk hal tersebut karena membuat saudara menjadi orang yang lebih baik. Amin. Atau menggerutu terus. Dan saya percaya banyak yang mengucap syukur karena Tuhan memberi pengertian yang dalam. Kita rela. Seperti pemazmur berkata, beri hatiku yang rela dengan apa yang terjadi. Itu dikatakan. Sebab kalau kita tidak rela untuk dibentuk, ya sampai kapan kita mau jadi dewasa? Sampai kapan untuk kita dipercayakan? Kan ada ayat-ayat terakhir dikatakan tadi, semua yang dipanggil dan ditentukannya, mereka juga dipanggilnya, mereka dipanggil, mereka juga dibenarkan. Jadi ini dan dimuliakan. Ini orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, yang sudah lewat pembentukan Tuhan di dalam hidup ini. Jadi bersyukurlah untuk hal tersebut karena membuat saudara dan saya menjadi orang yang lebih baik. Menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan hari-hari terakhir ini. Amin. Berkat rohani yang kita alami, pembentukan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi buat saudara ketika kita saksikan buat mereka, wow, mereka terheran-heran. Saya beberapa, ya cuma satu hari mereka datang di Ipar, kami saksikan bagaimana Tuhan bentuk kami. Dan itu pasti memberkati dia. Amin. Jadi, karena menggenapkan firman Allah berkata, kita jadi surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Bau harum daripada Kristus. Dan supaya mereka melihat, ya betul juga. Mau sanksikan apa? Mereka lihat kenyataannya kok. Amin. Ya, jadi mari, mau jadi orang baik, itu Tuhan mau kita jadi orang baik. Tapi bukan karena kekuatan saudara, bukan karena kemampuan saudara, tapi karena ada penolong dalam hidup ini. Ya, dan yang ketiga, Allah mendatangkan kebaikan. Allah mendatangkan kebaikan. Ingatlah bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Semua manusia Allah kasihi. Baik orang yang belum percaya maupun yang sudah percaya, Allah sangat mengasihi. Dan ada ayat begitu besar kasih Allah akan seluruh isi dunia, yaitu kita ini. Nah, dalam keadaan berdosa saja Allah sudah mengorbankan anaknya yang tunggal. Apalagi setelah status kita sebagai menjadi anaknya, waduh pasti dia sayang ini. Dia kasih saudara. Saudara dan saya dipanggil dan terpanggil dalam rencananya. Ya. Oleh sebab itu, percayalah bahwa segala sesuatu yang kita alami diizinkan Allah untuk mendatangkan kebaikan. Ya, ayat 28. Kita tahu sekarang. Nah, kalau saya boleh balik ya, saya mulai dari ayat bagian belakang dari ayat 28 berkata, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, saudara terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan enggak? Ketika mungkin saudara lupa, saya tahun 80 dengar firman pemberitaan masuk di dalam hati. Nah, itu terpanggil masuk dalam sesuai dengan rencananya Tuhan. Diproses sama Tuhan. Saya baru duduk tadi, 80 berarti sudah 40 tahun ini. Melayani full tahun 86. Menggembalakan, menjadi wakil pelayan di pastoral, baru jadi wakil gembala dan jadi gembala
tahun 2002 mulai jadi gembala. Tuhan bilang, ayo melalui pendoa syafaat Tuhan sampaikan, bilang sama hambaku ini, siap-siap untuk menggembalakan. Jadi dalam lewat proses tahun demi tahun, direndahkan, diremukkan, wah itu sakit saudara. Tetapi kalau ingat semuanya, wah luar biasa Tuhan. Ya, ketika kita sekarang saya lihat, wah luar biasa. Nah makanya mari ketika dipanggil jangan tegar tengkuk. Buka telinga, katakan, ya siap. Baru berikutnya dikatakan bagi mereka yang mengasihi dia. Nah ayo. Jadi dipanggil mengasihi Tuhan. Kita kasihi dengan kasihnya Tuhan. Seperti pertama kita dapat kasihnya Tuhan, kita mengalami lawatan Tuhan di dalam hidup ini. Dan dengan kasihnya Tuhan, kita kasihi dia. Dengan passionnya Tuhan, kasih kita terbatas saudara. Tapi kalau kita kasihi Tuhan dengan kasihnya juga, wah luar biasa ini. Nah, sesudah itu dikatakan baru Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, baru dia turut karena kita layani Tuhan dengan passionnya Tuhan, baru dia datangkan kebaikan dalam hidup sini, dalam hidup kita. Nah, segala sesuatu dia turut bekerja. Nah, baru kita tahu sekarang. Nah, sekarang tadinya tidak mengerti, lewat proses baru tahu, oh ini caranya Tuhan. Beda. Cara saudara dan saya dengan cara Tuhan sangat berbeda. Nah kadang-kadang kita mau paksakan Allah untuk ikut cara kita. Saya mau paksakan Allah turut dengan cara saya. Tidak bisa. Kita harus ikut caranya Tuhan. Nah kalau kita tahu, nah pasti saudara dan saya akan berjalan ikuti cara Tuhan dalam ketepatan. Lewat mana? Lewat proses. Ya, jadi saya percaya saudara dipanggil dalam rencananya, dan percayalah segala sesuatu yang kita alami diizinkan Allah untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi tadi menjadi orang yang baik, dan sekarang Allah akan datangkan bagi kita orang yang sudah Tuhan buat jadi orang baik, datangkan kebaikan daripada Tuhan. Semua yang baik di dalam surga Tuhan berikan, sediakan buat saudara dan saya. Amin. Jadi Allah mendatangkan kebaikan. Gak usah tanya kapan waktunya Tuhan. Cepat-cepat itu urusan. Waktu dan saatnya itu haknya Tuhan. Bagian saudara dan saya lakukan. Percaya. Jadi selalu dikatakan percaya, jangan ragu-ragu. Karena ketika saudara dan saya ragu, artinya saudara sudah melenceng. Melenceng sedikit. Nah bayangin, berdiri di sini, walaupun cuma berapa senti melenceng, tidak lurus lagi. Tapi kalau sudah diukur begitu jauh, betapa banyak saudara. Jadi kelihatan saudara nggak ada apa-apa kok. Tapi kalau dilihat secara ukuran jauh, sudah betapa melenceng saudara. Tidak tepat sasaran lagi, seperti apa yang Tuhan mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Manuel yang dikasihi Tuhan, baik yang dengar sharing firman Tuhan, yakinlah kita, yakinkah saya dan saudara bahwa Allah selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Amin. Jadi ketika saudara dipanggil, diproses sama Tuhan, hal-hal yang buruk terjadi, mengucap syukur, dan kita terima kebaikan Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan selalu menolong saudara dan saya. Amin.
Doa saya dengan firman pemberitaan ini, semua jemaat Immanuel dan siapa saja yang dengar firman pemberitaan ini diberkati. Semakin kokoh, semakin teguh di dalam Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Biarlah kita dibuat sampai finish strong. Berbuah-buah banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Segala puji hormat, kemuliaan, kuasa hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman pemberitaan sudah disampaikan. Dan pasti semua yang menerimanya, mendengarnya, diberkati oleh Tuhan. Apapun permasalahan yang dihadapi, mereka bersyukur kepada Tuhan bahwa ada tujuan ilahi di dalamnya. Terima kasih dan berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang sekarang sementara melalui Zoom atau streaming dengan cara bagaimanapun disampaikan firman Allah itu sampai kepada sasaran, terpatok di dalam setiap hati orang percaya, bahkan mereka yang belum mendengar ketika dengar firman Allah, mereka dilawat oleh Roh Kudus dan mereka percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, ucap syukur. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Komite Kerja, lembaga tinggi negara, baik yang di pusat maupun di daerah, Tuhan lawat mereka. Mereka menjalankan roda pemerintahan ini di dalam kontrolnya Tuhan, inspirasi Tuhan, hikmat Tuhan menguasai mereka. Terima kasih, jauhkan dari golongan-golongan tertentu yang hendak mengacaukan, merusak kesatuan, kedaulatan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan buat bangsa negara kami, memberkati ya Tuhan. Jadi genap dalam bangsa dan negara kami. Dari Merauke sampai Sabang, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dalam lawatan Tuhan. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sumba, Sumba Besar, Timor, terus sampai Kepulauan Kai, Arukai, dan Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, sampai Irian dilawat oleh Tuhan. Apa yang menjadi janji Tuhan buat bangsa kami dilawat oleh Tuhan. Keselamatan terjadi. Apa yang kami deklarasikan, kami usung senantiasa di hadapan Tuhan menjadi nyata bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pergumulan setiap anggota keluarga di dalam jemaat Tuhan. Mereka percaya bahwa tidak pernah terlambat untuk Tuhan menolong. Bahkan di dalam kesesakan pun mereka yakin setelah dengar firman Allah ini, mereka disertai oleh Tuhan. Terima kasih, ada penghiburan daripada Tuhan. Tujuannya apa yang mereka alami supaya mereka menjadi dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Buat anak-anak, mantu, cucu-cucu semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih perjalanan kami sepanjang minggu ke depan, Senin sampai Sabtu. Biarlah Tuhan menolong. Apapun yang kami alami, problematika apapun, serahkan kepada Tuhan. Dan kami akan melihat jalan keluar yang Tuhan buka di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Biarlah firman ini menjadi roh dan hidup di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dan terimalah anugerah dari Bapa Surgawi, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan pertolongan Allah Roh Kudus nyata dalam hidup kami sampai Tuhan Yesus datang mengangkat kami dalam kemuliaannya kekal selamanya bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.